Ada nggak yang sudah dapat buku ini Gibran Next President? Kalau ada saya mau dong kopinya. Telah terbit buku Gibran The Next President, karya Ahmad Bahar. Buku ini membahas Gibran Raka Buming Raka dari perspektif budaya Jawa, bukan sekadar politik. Buku ini memunculkan spekulasi apakah Gibran akan menjadi presiden selanjutnya. Tanggapan publik pun beragam. Ada yang menganggap ini terlalu dini dan dipaksakan, sementara yang lain melihatnya sebagai kajian budaya tanpa agenda politik tertentu. Lalu, bagaimana tanggapan kalian? Buku Gibran The Next President tidak laku, dijual 14.000 di pasaran, tidak laku. Bahkan ada yang mengatakan dikasih gratis pun ogah bacanya. Iyalah coy, nggak laku, ya kan? Apa yang mau diambil manfaatnya dari situ? Hah? Apa yang mau diambil manfaatnya? Resep martabak? Cara instan jadi wapres? Cawe-cawe sang ayah? Kebaikan paman di MK? Alam. Gimana mau laku? Wong penulisnya saja anak abah. Ya, fitnah lu ya, anak Mulyadi. Kerjaannya lu fitnah aja lu ya. Coba jelasin, gimana lu bisa nuduh itu anak abah? Coba, lu jelasin. Penulisnya pernah tulis buku wawancara imajiner Anies Baswedan Presiden 2024. Pada awal tahun 2023, dia mengatakan sudah menulis tentang Gubernur DKI Jakarta sekaligus calon Presiden Republik Indonesia. Itu doang, lu bilang anak abah. Itu yang nulis bukan orang politik ya, tetapi memang real penulis ya. Biografi Megawati, biografi SBY, biografi Abdurrahman Wahid dia pernah tulis, dan bukan hanya Anies Rashid Baswedan. Jadi kalau kasih informasi jangan setengah-setengah ya. Lu asal nyocot aja. Alamak, anak abah lagi. Ya memang gak jelas, gak laku. Jadi apa yang mau diambil dari situ? Manfaatnya apa yang mau diambil? Mau buat bungkus apa gorengan? Hah? Buat bungkus kacang? Alamak nih ya. Ini memang nih sekarang ya ternak-ternak Mulyadi nih ya. Sekarang bikin fitnah nih aja nih sama Anies ya kan. Karena memang ya Gibran itu dipersiapkan untuk menjadi presiden dan wakilnya KDM. Jadi ini gencar-gencar nih pendukung Mulyadi ini ya, buat fitnah lawan politik. Ada yang minat jadi anggota Gibranku? Ya ini kan aneh. Buat Gibranku pokoknya sukses selalu deh. Sukses menangkap Fufu Fafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral ya di sosial media, buku Gibran The Next President dijual 14.000. Respon publik dikasih gratis pun ogah baca. Jadi kok bisa ya Gibran mengeluarkan buku, tentunya bukan dia yang nulis, ini orang lain yang nulis ya. Sampai pada akhirnya pun dijual 14.000, tidak ada yang mau beli, tidak laku. Karena dulu ya Gibran alias Fufafa pernah diwawancarai oleh Najwa Shihab, dia sendiri bilang tidak suka membaca. Nah saya ingin tahu kalau bapak dan ibu itu kalau di rumah kebiasaan membaca itu ditularkan juga atau lebih terserah anak-anak begitu? Kalau di rumah sih terserah anak-anak ya. Jadi sebenarnya budaya baca buku di rumah saya nggak ada. Ya itu tadi pada baca komik, main PS. Ya. Nah bagaimana bisa ya seorang yang tidak suka membaca terus dibuat bukunya? Ya jadi orang juga males baca gitu loh. Jadi masyarakat maupun netizen ya tidak terlalu penasaran dengan kehidupan Gibran alias Fufafa, apalagi jejak digitalnya sudah diketahui hampir semua netizen di sosial media. Jadi tanpa membeli buku Gibran, ya masyarakat maupun netizen sudah tahu kelakuan Wapres Gibran. Baik ya, coba kita baca ya beberapa komentar netizen di sosial media. Nah, sampai netizen ya mengatakan buat bungkus gorengan aja kalau dikasih gratis. Ada komentar dari Muhammad Syaiku Mukhtar, Gibran aja nggak suka baca. Ngapain ada buku tentang dia harus beli lagi. Kita belajar dari Gibran, isi belajarnya jangan pernah belajar dari Gibran. Ada komentar dari Segoliwood, kan Peko itu penulisnya. Ada komentar dari Willy, suruh ikut cerdas cermat aja, diadu sama anak SD. Kalau dia menang baru saya promosikan bukunya. Sampai segitunya ya. Ada komentar dari Yunar Kagantino, buat apa membaca buku begituan, tak juga bisa menambah nilai kecerdasan. Mungkin kalau Gibran ini naik menjadi wakil presiden tanpa mengubah konstitusi, mungkin masih adalah ketarikan dari masyarakat ya. Jadi ada jejak, rekam jejaknya yang dinilai hebat. Tetapi
Kalau model seperti ini ya dibantu sama Paman Usman akhirnya lolos ya. Jadi apa yang bisa dibanggakan dari Wapres Gibran? Ada komentar dari Hercule, dikasih gratis pun tak ada gunanya. Judulnya saja sudah tahu isinya, halusinasi tentang seorang Gibran yang kemampuan, kapabilitas, dan kompetensi jauh di bawah rata-rata. Sampai kapanpun dia tidak akan berhasil dengan mimpi yang jauh panggang dari api. Ada komentar dari Ateng, Gibran aja males baca buku, ini dia bikin buku dan berharap orang mau baca. Bahkan karma pun sampai segitunya cara kerjanya, apa kau tanam maka itu yang kau panen. Ada komentar dari Nasi Bebek, kok kepikiran sama penulisnya ya, waktu mau launching ini buku, apa sudah dipikirkan matang-matang efek yang bakal ada penolakan masif dari netizen dilepeh begitu saja. Ada komentar dari Jumari, ini bagaimana Pak Presiden Prabowo, baru juga dilantik tahun 2025, belum kelar wakil Bapak sudah action 2029. Pakai jasa pihak ketiga lagi, pakai IO. Nah kalau kita lihat memang ya, Gibran baru menjabat wakil presiden sudah melakukan manuver-manuver ya, mencari elektabilitas, bagi-bagi susu, bagi-bagi buku. Jadi kalau kita lihat ya, menjadi seorang wakil presiden Prabowo benar-benar tidak membantu Prabowo. Yang bisa dilakukan oleh Gibran ini terus melakukan tebar pesona sana sini, mencari popularitas. Dan ini cukup bahaya bagi Prabowo sendiri di Pilpres 2029. Jadi kalau kita lihat sudah tepat sekali, yaitu mantan Purnawirawan TNI meminta DPR untuk memakzulkan Gibran. Tetapi kita lihat sampai sekarang pun DPR belum ada actionnya ya. Jangan-jangan pun DPR dibungkam ya oleh Jokowi. Baik, coba kita dengar beberapa komentar netizen di sosial media. Buku Gibran dijual 14.000, respon publik tidak ada yang mau baca, walaupun dibagi gratis pun tidak mau baca. Buku Gibran The Next Presiden dijual 14.000, respon publik dikasih gratis pun ogah. Iya, kasih aja no yang kemarin bilang suhu. Pinter, jarang ngomong, sekali nggak ngomong bikin gempar dunia. Nah, ya suruh pada beli tuh sama pendukung-pendukungnya, suka tantrum, yang suka ngusir-ngusir. Iya, yang mulutnya alamak kayak orang nggak makan bangku sekolahan. Parah. Bang, heboh. Ada yang meluncurkan buku Gibran The Next President. Menurut abang gimana? Oke. Kalau umpamanya lah ya, mohon maaf. Komeng bikin buku The Next President atau gambarnya Komeng jadi The Next President, orang rame nggak sih? Nah, ada juga orang ketawa. Jadi ini karena Gibran dan kebetulan ada hal-hal di belakangnya itu seperti adanya kasus-kasus kampanye sebagai anak presiden gitu. Terus sebagai public figure saat ini sebagai di pemerintahan ya, jadi rame, jadi orang shock gitu, seolah-olah besok tuh Gibran jadi presiden gitu. Di sisi lain saya melihat begini, ini saya salut dengan Pak Ahmad Bahar selaku penulis buku ya. Ini mental begini memang harus ada di semua para penulis-penulis buku di Indonesia gitu ya, yaitu melihat momentum yang memiliki satu peluang market. Beliau menulis buku itu katanya tidak ada tendensi politik terhadap Gibran atau terhadap pemerintah atau mungkin mau menjagokan Gibran di masa yang akan datang, enggak. Tapi karena memang ini Pak Ahmad ini pinter nih, mengambil satu peluang momentum untuk jualan. Jadi hanya masalah dia duluan aja sehingga gempar dan bukunya dicari. Pak Bahar keren. Jadi supaya apa? Bukunya laku. Kapan lagi penulis-penulis seperti beliau ini yang mempunyai kesempatan bukunya terbit jadi bestseller, jadi boom, jadi dimiliki, dicari-cari orang gitu. Tapi kalau kita bilang bahwa tiba-tiba Gibran The Next President akan menghalangi Prabowo di depan atau siapapun gitu,
Aduh, nanti kita lihat aja. Nanti kan alam, kemudian situasi politik, situasi ekonomi yang membuktikan seperti apa. Jadi nggak usah khawatir lah. Yang sekarang ini udahlah, memang begitu, jalankan aja seperti apa adanya. Tapi kalaupun misalnya nanti Gibran jadi presiden, ini parah. Iya. Gibran bisa apa? Kalau pengen anakmu sukses, kasih nama yang huruf depannya G. Kata penulis buku Gibran The Next President. Ini seriusan, ini real, nggak bohong. Sampai tak catat kutipan ini, tak bacain. Gibran memiliki huruf depan G. Huruf G memiliki filosofi unik. Banyak nama tokoh-tokoh ngetop, sukses, terkenal diawali dengan huruf G. Seperti Ganjar Pranowo, Gokon, Gendeng Pamungkas, Gunawan Muhammad, Guntur Soekarno Putra, dan lain-lain. Jadi jika kelak Gibran kemudian ngetop, terkenal, dan sukses, maka tidak perlu heran ia memiliki nama unik yang khas dan nama fenomenal. Wah, super sekali, luar biasa. Besok kayaknya aku mau ganti nama deh. Ono saran nggak guys yang depannya G gitu? Nah, nggak kalian, misal kalian mau kasih nama anaknya huruf depannya G, mau dikasih nama apa? Wah, ada buku baru nih guys. Gibran The Next President. Wih, ini Ahmad Bahar. Buku yang sedang populer, dibahas berbagai podcast besar, dimuat berbagai platform berita, menceritakan fenomena budaya dari seorang anak presiden yang menjadi wakil presiden dengan berbagai manuver politik. Oke. Sikap dan cara berpikir Gibran ternyata berbeda dengan anggapan banyak orang pada umumnya. Mari kita baca judul covernya. Gibran The Next President. Aku bukan anak kecil, aku bukan anak ingusan, aku adalah Gibran. Ini gue ngeliat apa guys? Covernya ada activate Windows to go settings to. Gimana gak dianggap ingusan bang? Udah jadi wakil presiden. Cover bukunya masih pakai Windows bajakan. Gibran. Gimana mau percaya Indonesia emas ya? Cover wakil presidennya saja sudah gelap dari covernya. Buku apa ini? Halo teman-teman, gua androsin info dari Kementerian Kegelapan nih. Buku fenomenal Gibran The Next President udah rilis ya versi digitalnya. Dan harganya terjangkau kok, ya murah lah buat kita bisa beli. Nanti kalau udah beli bukunya jangan lupa dikasih ulasannya ya teman-teman. Dari covernya aja nih bagus loh teman-teman. Aku bukan anak kecil, aku bukan anak ingusan, aku adalah Gibran. Tuh, lihat. Bagus kan teman-teman covernya? Dibeli ya, habis itu jangan lupa dikasih ulasan, oke? Pak Anies, spill dong buku favoritnya Pak Anies yang biasa Bapak baca. 1 Al-Quran, 2 buku nikah, 3 buku tabungan. Oh, ternyata jauh dari ekspektasi saya ya. Ternyata bacaan favorit dari Pak Anies ini adalah Al-Quran, subhanallah. Dan sekarang kita beralih ke mantan presiden yang ke-7 kita ya, Pak Joko Widodo ya. Kalau boleh saya tahu ya Pak ya, apa sih buku bacaan favorit Bapak yang biasa Bapak baca? Sering diberikan ini komik sama istri sama anak. Komik-komik yang itu, komik-komik anak-anak itu, komik-komik misalnya Pak? Komik apa, Doraemon, komik Shinchan gitu. Oh, pantesan kalau bacaan kesukaannya Doraemon. Semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Semuanya bisa disulap dengan kantong ajaib ya. Menyulap putra mahkota yang belum cukup umur dijadikan wakil presiden. Menyulap ijazah. Terus menyulap apa lagi ya? 3 buku yang wajib dibaca sama Gibran. Oke. 1. Kronik penculikan aktivis 1998. Biar dia tahu lah Prabowo itu seperti apa sebenarnya ya. Nih, ada kisah hidupnya udah dibikinin, tinggal baca doang. Kedua, Dari Dalam Kubur tentang tragedi 98 termasuk pemerkosaan massal, biar bisa debat sama Fadlizon. Terakhir,
Animal Farm, kisah tentang negara yang dia pimpin sendiri. Ini dia. Baca Mas Gibran, tolong Mas dibaca Mas, tolong. Kalau ditanya dan kita berspekulasi apakah Pak Jokowi dengan Mas Gibran nyaman, kalau dalam konteks positioning politik tentu saja tidak nyaman. Itulah yang membuat kenapa jadi menarik kalau kita coba kaitkan kok dalam momen yang bersamaan, dalam konteks spekulasi kemungkinan PD Perjuangan terbuka untuk merapat, kok Pak Jokowi namanya digadang-gadang nih jadi Ketua Umum PSI. Artinya kan kalau mau disimpulkan ya, paling tidak dari si Pak Jokowi mungkin menyadari bahwa dia harus punya kekuatan politik yang konkret. Nggak bisa nama besar lagi. Atau spekulasi bahwa negara ini masih dikuasai oleh selain Prabowo masih ada bayang-bayang Jokowi. Dia harus punya kekuatan politik konkret menjadi ketua umum sehingga kemudian ya bisa dikatakan posisi politiknya aman bersama. Padahal negara ini butuh wapres berintelektual, cerdas dan berakhlak. Kok malah dapat Gibran? Guys, posisi Gibran sebagai wakil presiden yang sah itu sampai sekarang terus digoyang biar dapat dimakzulkan loh. Bahkan kritikan-kritikan juga nggak ada hentinya, seperti dari pengamat media dan politik yaitu Buniani. Padahal Buniani menilai harus Indonesia itu membutuhkan wapres yang berintelektual, cerdas dan akhlaknya baik. Kok malah dapat Gibran yang tidak berakhlak akibat kasus Fufafa? Buniani sangat berharap kalau Gibran berhasil dimakzulkan, maka diganti wapres yang berkualitas. Tapi kalau menurut kalian, emang bisa ya guys Gibran dimakzulkan? Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Ya pertama dia kan sekarang akan jadi wakil presiden. Secara latar belakang dia sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, dia terus jadi wakil presiden. Yang kedua, saya kira dia akan menjadi wakil presiden yang punya peranan yang signifikan, yang berbeda dengan wakil presiden sebelumnya. Dan sebetulnya itu dukungan bantuan satu lagi bagi Pak Prabowo untuk menjalankan tugas sebagai presiden yang berhasil. Yang ketiga dia punya kemampuan komunikasi yang tidak biasa ya. Mulai dari awok sampai nyeleneh-nyelenehnya itu dia bisa membaca segmen anak muda. Saya yakin dia punya peluang untuk mendapatkan elektabilitas yang tinggi sebagai calon presiden di masa yang akan datang. Aduh. Orang aduh. Aduh. Orang aduh. Aduh. Pemilihan umum telah memanggil kita. Semua rakyat bisa bergembira. Hak demokrasi Pancasila bisa melakukan pemilihan umum. Dari awal kampanye sudah kau janjikan semua. Pendidikan yang gratis, sembako yang murah, kemakmuran untuk rakyat. 1000 kata rayu, 1 juta kata janji, semua itu bohong, semua itu palsu. Janjimu hanya semu, kau tipu rakyatmu. Semua itu bohong, semua itu palsu. Janjimu hanya semu, kami muak dengan janji-janji. Kau selalu coba-coba suap kami dengan uang. Beli suara rakyat. Jangan lagi kau bodohi kami. Kami tak butuh janji-janji manismu. Para pemimpin kita itu melanggar sumpah. Ini negeri yang paling banyak melanggar sumpah adalah orang yang kita pilih. Coba lihat orang yang masuk KPK. Semua pernah disumpah di bawah kitab suci atau berpegang pada Bible. Sudah itu dia langgar, dan dia tidak takut sama Tuhan. Satu bangsa yang tidak ada yang ditakuti tidak akan maju. Kau bilang untuk rakyatmu, kau bilang untuk negerimu, kau bilang untuk bangsamu. Semua itu bohong, semua itu palsu. Janjimu hanya semu, kau tipu rakyatmu.
Tuhan.